dikasih di KP mana apa itu namanya? KPK. Hah? KPK. Bukan KPK itu yang apa itu? Integrasi. Nah, hancur loh. Imigrasi dipegang dia, banjir Cina di sini. Sekarang cuma satu kalau menurut saya, usir, ajak TNI, saya nanti paling depan. Usir, jangan kita bilang oligarki, tidur dia tuh begitu. Ajak aja, ayo kita usir. Nggak ada lagi di sini, ya. Jadi nggak ada lagi kata-kata yang tadi tuh nggak mempan tuh. Kalau perlu, kan mereka aja yang diusir. Jokowi juga diusir. Merdeka! Allahu Akbar. Terima kasih. Kehadiran saudara-saudaraku menambah semangatku untuk menghadang, memusnahkan, menangkap, mengadili orang-orang yang harus menerima itu. Saudara, berbicara tentang PIK Pantai Indah Kapuk, kalau diikuti tidak sampai semalam, tapi karena banyak kawan-kawan yang ingin menyampaikan, cukup saya sampaikan benang merahnya. Saudara, saya bukan menyesalkan hari ini, bukan menyesal hari ini. Yang saya sesalkan adalah rejim yang menerima dan mengizinkan PIK dibangun. Saya kecewa, saya sakit hati, termasuk teman-teman saya. Kenapa? Saudara, ketahuilah, bicara tentang negara, setidaknya kita tinjau dari aspek dan unsurnya. Negara terdiri dari unsur-unsur pemerintah, rakyat, wilayah, dan pengakuan negara lain. Aspeknya terdiri dari ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, termasuk agama. Saudara, pengertian atau makna sesungguhnya tentang PSN atau proyek strategi nasional itu sudah jelas bagus mana sesungguhnya. Kenapa? Karena dengan adanya proyek strategi nasional yang banyak yang tercecer di seluruh Sabang sampai Merauke akan menambah makna dari keberadaan tumpah darah Indonesia. Saudara harus tahu kenapa muncul PIK 1, PIK 2. Intinya PIK 1 atau PHK 1 itu adalah penghunian mewah, penghunian rakyat. Sedangkan PIK 2 itu merupakan pengembangan lanjutan yang lebih canggih dari segi fasilitas maupun sarana prasarana. Intinya PIK 2 mengarah kepada masa modern yang nyaman, hebat. Tetapi prakteknya saudara-saudara, setelah adanya Morowali, setelah adanya PIK 1, kemudian berkembang sekarang PIK 2, apa yang kita lihat? Kita pasti sama dengan saya, kita kecewa, kita sakit hati, tapi tidak bisa apa-apa. Dalam pengertian strategi militer, PIK 1 apalagi PIK 2 itu sangat mengganggu. Kalau dari pengembangan ekonomi, apakah ekonomi khusus, apa ekonomi terapan, atau ekonomi apapun, bolehlah. Tetapi dari segi keamanan, nol besar. Jakarta adalah ibu kota negara. Ibu kota negara
yang saat itu tidak disukai, tidak diabaikan sama Mulyono. Adili penjarakan. Bukan kemauan saya, tetapi kemauan sebagian besar rakyat Indonesia. Kenapa? Dia sudah banyak menanggung dosa-dosa. Sekarang silakan hahaha. Tunggu sebentar lagi. Kita bersyukur Prabowo terpilih menjadi presiden, supaya ucapannya timbul tenggelam bersama rakyat, tidak mengada-ngada negara dalam negara. Inilah yang membesarkan kita, hati kita. Insya Allah dalam waktu dekat musnah itu. Di dalam perjalanan kita tidak lepas dari ruang dan waktu. Ruangnya jelas, pik 1, pik 2. Waktunya bisa kita kembangkan menjadi 3. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek kita tunggu 100 hari kerjanya Prabowo. Berapa? 100 hari. Jangka menengah setahun, jangka panjang 5 tahun. Apakah Prabowo akan bisa membuktikan apa yang diucapkan? Kita doakan, kita dukung. Semoga apa yang diucapkan Prabowo menjadi kenyataan. Prabowo tidak bicara satu persatu, tetapi melainkan global, internasional, juga lokal. Itulah sebabnya mari kita awasi, mari kita dukung. Kita sebagai rakyat yang masih peduli. Kali lagi terima kasih. Semoga solusi akan segera terwujud dan kita benar-benar merdeka. Saya sebagai mantan tentara kecewa. Jakarta ibu kota negara, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, kota-kota penyangga masih terpelihara. Makanya yang dari arah utara kita sekarang menjadi buta. Pantai utara Jakarta sampai ke Serang, sampai ke Banten dikuasai oleh mereka. Kita tidak tahu apa yang harus dikerja. Meskipun yang saya dengar ada 10.000 security kita dikerahkan sana, tapi apalah artinya itu? Tidak ada. Sekali lagi saya ajak kawan-kawan, kita peduli, waspada. Hentikan pik 1, pik 2. Mau budget diteruskan. Kami dari segi pengamanan merasa sangat terganggu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Sugeng. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Pak Sugeng Waras ya. Oke, Bapak Ibu, bagaimana lanjut? Halo, yang di belakang sana sambil minum. Halo. Ya, oke ya. Indonesia merdeka, rakyat lawan oligarki ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, para pejuang Republik Indonesia, hari ini kita akan teruskan lagi ya. Kita mohon sekarang Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Purnomo ya, yang semangatnya tidak pernah berhenti, tidak pernah habis. Kami mohon Pak Brigjen Purnomo untuk bisa maju ke depan memberikan seruan. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, suara kita hari ini insya Allah didengar oleh Presiden Prabowo, betul? Insya Allah. Silakan Pak Brigjen. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka! 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 Sudah merdeka belum? Iya, belum seutuhnya merdeka karena pemilik negeri masih singkirkan. Baik.
Saya bicara dengan judul masalah PIK ya. PSN itu adalah proyek strategis nasional yang merupakan kebijakan suatu pemerintah yang sifatnya strategis dalam satu negara untuk kepentingan negara. Nah, kalau berbicara PIK 2, mulai dari PIK 1 sampai PIK 2, ini tidak jelas. Tidak jelasnya kenapa? Apa yang dikatakan dengan kriteria bahwa PIK 2 ini adalah proyek strategis. Nanti yang akan menempati rumah-rumah mewah eksklusif itu siapa? Sekarang rakyat yang sudah tinggal bertahun-tahun di sana harus keluar dengan dasar itu adalah proyek strategis nasional. Tanpa alasan rakyat harus keluar. Baik, Bapak Ibu yang ada di daerah Banten dan sebagainya, kami semuanya merasakan, walaupun saudara ibu ada di Bandung, ada Surabaya, ada dan sebagainya dimanapun di tanah air ini, sakitnya orang Banten merupakan sakitnya seluruh rakyat Indonesia. Baik, ada satu kekurangan di dalam proyek strategis nasional. Rakyat yang harus keluar karena proyek strategis nasional itu tidak sama dengan memindahkan burung dalam sangkar. Baik, kalau burung dalam sangkar dari sini pindahkan lagi ke sini, cantol. Dia sudah dikasih makan, udah dikasih minum. Tapi ini manusia. Ya, kalau mau dipindahkan ke tempat lain, karena rakyat tidak semuanya yang punya penghasilan sebagai pegawai negeri yang tiap hari harus bekerja untuk mendapatkan uang menghidupi keluarganya. Tidak semudah itu memindahkan dari tempat awal menuju ke tempat baru. Tidak mudah. Ngurusin sekolah, cari kerja, cari uang bapaknya. Kalau ibu mungkin ada di rumah tinggal masak, tapi bapaknya kan setengah mati. Kalau orang yang biasa hidup di pinggir laut dipindahkan ke daratan, belum tentu bisa hidup. Ini yang harus disadari. Oleh karenanya, kita semua berharap kepada presiden yang baru, pemerintahan baru, Pak Prabowo, agar proyek strategis nasional ditinjau kembali untuk bisa dibatalkan. Karena tidak mengangkut kepada yang namanya strategis nasional. Itu harapan semua kita kepada Pak Prabowo sebagai presiden yang baru, agar memperhatikan kebutuhan rakyat. Mari kita lihat, jangan membuat, ini adalah kebijakan dari Presiden Jokowi. Ya, katanya akan dibangun satu perumahan 3.000 rumah. Tetapi yang menjadi masalah adalah rumah yang 3.000 rumah ini tipe apa? Ya. Terus siapa yang menempati? Harganya berapa? Rakyat bisa beli apa tidak? Nah, di sebelahnya nanti ada rumah mewah eksklusif. Ini yang nanti akan terjadi gesekan sosial di dalam masyarakat. Ada kelas menengah, ada kelas atas atau rakyat jelata. Kita pemilik negeri adalah kelas yang nomor 1, betul? Baik, maka kita berhadap kepada pemimpin yang baru Pak Prabowo untuk bisa membatalkan proyek PIK 2. Setuju? Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Pak Purnomo, Pak Brigjen Purnawirawan. Bagaimana ya? Kita minta Presiden Prabowo untuk menghentikan PIK 2. Setuju? Luar biasa. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, sudah 4 jenderal bicara di depan kita semuanya dan depan seluruh rakyat Indonesia. Kita dengarkan sekarang dulu dari Profesor Dr. Marwan Batubara. Kita sambut dulu yang meriah. Panggung dunia publik ya, dipenuhi dengan pikiran-pikiran beliau. Tapi ada pesan sponsor pula nih Bang. Katanya cuma 3 menit. Alamak, 3 menit. Kayaknya
Ya, terima kasih Mas Legisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya sedikit saja, tidak banyak-banyak. Pertama, proyek PIK 2 itu memang didukung dengan adanya kebijakan dan peraturan-peraturan. Mulai dari ada peraturan yang terbit tahun 2014, nomor 75 PP. Kemudian berlanjut sampai ada yang namanya PP nomor 42 tahun 2021. Nah, ini awalnya PP, ya. Tapi di situ juga ada status yang diperoleh oleh proyek-proyek ini, yaitu proyek strategis nasional. Nah, proyek strategis nasional ini mendapatkan 6 ada fasilitas-fasilitas, antara lain itu kemudahan perizinan, tapi juga ada dukungan pemerintah kalau ada masalah hukum. Rakyat boleh lapor, kata peraturan ini boleh lapor, tapi tidak diproses faktanya. Nah, pemerintah justru memberikan kemudahan dan dukungan kepada pengembang PIK 2 yang konglomeratnya itu namanya Aguan dan Antoni Salim. Ya, catat ini, musuh rakyat itu dua ini antara lain, ya, konglomerat ini. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, dengan status PSN, maka semua aparat negara, apakah itu polisi, tentara, ASN, sampai kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan DPR, ya, itu bersatu. Untuk apa? Untuk mensukseskan proyek PIK 2. Siapa yang dilawan? Rakyat. Ya, artinya ini negara sudah tidak ada, negara sudah tidak hadir. Jadi supaya jelas bagi kita semua bahwa sekarang ini kita berhadapan dengan pemerintah yang menerbitkan aturan tapi untuk kepentingan oligarki. Di sisi lain untuk apa? Untuk menindas rakyat, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari tanah rakyat dan apa yang dimiliki rakyat. Termasuk tadi yang disebut Pak Said Didu itu aset negara, apakah itu jalan, sungai, irigasi dan sebagainya. Jadi itulah yang dilakukan oleh rezim ini. Rezim oligarki memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh negara, termasuk alat-alat penegak hukum dan keamanan, untuk melawan rakyat, untuk memuluskan proyek PIK 2. Nah, karena itu, karena negara sudah tidak hadir di PIK 2, sudah saatnya kita bangkit melawan. Ya, ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar juga. Dari 10 aturan tentang HAM, itu ada 6 yang dilanggar dalam konstitusi. 6-nya itu dilanggar oleh siapa? Oleh rezim fasis pro oligarki ini. Nah, dalam kita melakukan gerakan, saya ingin membacakan 6 tuntutan kita. Ya, pertama, supaya proyek PSN PIK 2, jadi bukan status PSN-nya saja, tapi proyek PIK 2-nya itu dibatalkan. Kemudian yang kedua, tangkap dan adili pengembang PIK 2, tangkap dan adili. Karena apa? Karena sudah banyak korban, ya. Rakyat sudah dimiskinkan. Yang ketiga, tuntut ganti rugi. Rakyat yang sudah banyak disingkirkan, diintimidasi, diambil tanahnya, tapi tidak ada penyelesaian. Semuanya ini bersatu, kita dukung sebagai rakyat dan minta ganti rugi kepada negara. Negara yang sudah pro oligarki tadi sebesar 10.000 triliun. Kita tuntut supaya ada ganti rugi kepada rakyat untuk supaya ini bisa selesai. Jadi mereka sudah melanggar, tidak bisa begitu saja selesai, tapi harus ada ganti rugi. Kemudian yang keempat, gugat pengembang oligarki yang sahamnya sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu namanya PANI, ya,
Pondok Indah Kapuk 2, PANI kode di bursanya. Ini harus kita gugat ke arbitrase internasional. Yang kelima, proses hukum para pelanggar HAM berat. Mereka sudah melakukan pelanggaran HAM berat di sekitar 9 atau 3 kecamatan yang ada di daerah Banten. Nah, yang terakhir, kita menuntut supaya proyek PIK 2 mulai dari kebijakan pemerintah, lalu menerbitkan peraturan-peraturan sampai ke Permenko ini diaudit menyeluruh. Jangan-jangan kita menemukan ternyata di PIK 2 itu ada saham Jokowi misalnya, ada saham Luhut misalnya, ada saham Erlangga misalnya. Nah, kita tidak menuduh. Caranya supaya bisa ditemukan, kita minta dilakukan audit menyeluruh. Saya kira itu saja 6 tuntutan rakyat karena negara sudah tidak hadir di Indonesia, terutama di Banten. Merdeka! Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat, dahsyat. Terima kasih Bang, makasih Bang. Tepuk tangan dulu untuk Bang Marwan Batubara. Ya, alhamdulillah. Negara sudah dikangkangi oleh oligarki, tapi rakyat tidak bisa dikangkangi oleh oligarki. Betul? Rakyat akan bangkit hari ini. Masyarakat Banten akan mengulang lagi sejarahnya melawan para penjajah. Siap? Oke, di sini ada orang Banten juga asli, rakyat Banten yang juga aktivis kita, Ibu Ida Kusdayanti. Tepuk tangan dulu. Silakan Bu Ida. Tapi pesan sponsor. 3 menit katanya ya. Masih semangat? Orang Banten mana? Kayaknya pojok sana. Banten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Banten di sana. Yang kita, Banten adalah daerah sejuta ulama dan ribuan santri. Saat ini sedang dihajar habis oleh pemerintah dengan PSN. Kita tahu PSN itu programnya untuk pemerataan daerah. Tapi daerah mana dulu yang diratakan? Banten saat ini sudah dihabisi, sedang dihabisi. Ibarat bakar bubur, dia diambil dari pesisir, nanti akan ke tengah, daerah menyerang pusat, dan kita terkurung di situ. Akankah kita diam? Akankah kita diam? Akankah kita diam? Saya tanya, akankah kita diam? Banten melawan. Kemarin, beberapa waktu lalu saya pertemuan dengan Pak Seidudi dan beberapa petinggi dengan DPD. Di sana kita sudah diterima dengan baik. Kita ceritakan apa yang terjadi. Kita lihat apa yang terjadi ketika tanah kita diambil, digerus, pasir-pasir kita, tanah kita diambil dengan truk-truk yang tidak bernomor polisi. Kemana? Ke PIK 2. Ke PIK 2. Itu saya lihat karena saya tiap hari bolak-balik di jalan, dilihat di depan ada truk 6, 7 setiap hari mengambil, menggerus tanah, menggerus pasir menuju PIK 2. Akankah rakyat Banten diam ketika seluruh tanahnya diambil? Tidak. Karena apa? Karena tanah Banten adalah tanah kita. Di sini kita berdiri, di sini kita hidup, di sini kita mencari nafkah, dan langit Banten pun akan kita junjung. Semangat! Setuju? Jika suatu saat ketika pemerintah tidak mengapresiasi apa yang sedang kita perjuangkan, mau tidak kita berhadapan head to head dengan mereka? Mampu tidak? Kita balikan semuanya kepada hati dan diri dan pikiran kita. Tetap jernih dalam berbuat, tetap jernih dalam bersikap, tetap cerdas dalam bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Banten. Hidup Bu Ida. Hidup Banten. Oke, terima kasih Bu Ida. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah Bu Ida. Oke, halo Banten, siap? Oke, teman-teman semuanya, kita tetap tidak gentar menghadapi semuanya, betul?
Ya, negara adalah milik rakyat. Karena itu rakyat harus kembali mengambil alih apapun yang telah diambil oleh oligarki dari rakyat. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ada jenderal yang tidak pernah berhenti untuk menyeru kepada seluruh rakyat. Ya, beliau adalah Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko. Ayo kita berikan aplaus yang meriah semuanya. Kita sambut Pak Sunarko. Beliau sejak muda, sejak bertugas hingga hari ini tidak pernah pupus untuk menyerukan perjuangan bagi rakyat Indonesia, bagi keutuhan rakyat Indonesia. Sehat selalu Pak Sunarko. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya nggak perlu lagi bicara, udah tuh banyak. Yang tadi sudah bicara aja, saya yakin kalau masuk 75% di kepala masing-masing sudah luar biasa gitu. Kalau saya tambah, menurut saya mungkin mubazir saja gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, kita sudah tahu permasalahan. Tadi Pak Marwan sudah katakan, di sana hampir tidak tampil negara. Berarti rakyat harus buat negara sendiri di sana, alias mengatur diri sendiri, dan harus bisa menghadapi kelompok bajingan yang menjolimi kita. Ya, karena itu ya harus dilawan. Tapi tentunya kita harus susun kekuatan. Cara nyusun, ya kita ajalah saudara-saudara kita di daerah tersebut. Jangan takut menghadapi penjajah kulit hitam ini. Ini kira-kira lebih biadab dari Belanda bule dulu ini. Ya. Ya, yang punya duit itulah Belanda hitam. Dan dia bisa bergerak dengan leluasa menindas rakyat karena banyaknya pengkhianat. Pengkhianat itu pasti aparat pemerintah atau orang-orang Banten yang ada di sana yang mendukung itu. Ya harus kita sadarkan sekarang. Ya, harus kita sadarkan. Saya nggak perlu cerita lagi macam-macam, yang jelas di sana kita sudah lihat bahwa aparat pemerintah sudah jadi aparat oligark. Mau TNI, Polri, aparat pemerintah daerah, dan lain-lain ditambah preman. Jadi kita juga harus menyusun sendiri. Nah, pada kesempatan ini, mari kita ajak saudara-saudara kita yang ikut jadi korban di sana untuk bersuara, mengingatkan penjajah ini. Kalau tidak ya terpaksa harus kita lawan. Dan mudah-mudahan dengan adanya acara ini, pemerintah yang sekarang ini kan warisan pemerintah sebelum ini. Mudah-mudahan pemerintah yang sekarang tidak budet seperti pemerintah yang lewat Jokowi. Ya. Mudah-mudahan. Kalau tidak, apa boleh buat? Rakyat yang harus berupaya sendiri. Sah, legal, mempertahankan hak kita. Ini orang-orang nggak punya malu begini. Yang namanya pengembang oligarki ini orang-orang punya duit, orang-orang punya, ya orang-orang kaya gitu. Tapi kok sampai hati merampok, merampas aset atau hartanya orang miskin. Ini dia kira cuman dia saja yang mau hidup. Benar? Ini kelompok pengembang ini dengan aparat yang sudah dia kendalikan, dia kira dia saja yang mau hidup. Ini manusia rakus yang tidak punya malu. Rakus tidak punya malu. Ya kita harus ingatkan, acara ini mudah-mudahan mengingatkan yang rakus tadi dan yang tidak punya malu tadi sadar. Yang jelas kita semua mengendaki
yang namanya proyek strategis nasional PIK 2 batalkan. Terutama orang Banten ya, terutama orang Banten. Itu berapa ratus ribu hektar. Kalau kata Pak Said Didu, luasnya lebih luas dari negara Singapura. Lebih luas. Ini pemerintah yang memberi, ini adalah penjual negara nih, pengkhianat. Pengkhianat. Nah, karena itu intinya mari kita tolak, kita bersuara, kita ajak saudara-saudara kita yang ada di seputaran yang jadi korban untuk tidak takut, untuk tidak takut. Saya lihat pemerintah yang sekarang ini sudah berubah, ininya sudah berubah. Kita bisa lihatlah, nah, sudah berubah. Mudah-mudahan setelah ini benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Banten yang tertindas tadi untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Ya, sekali lagi kita berharap pemerintah yang sekarang ini mendengarkan aspirasi kita, kemudian mengambil kebijakan yang adil. Mau rakyat miskin, rakyat punya duit, punya hak yang sama untuk hidup di negara kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita bersuara, mari kita bersatu supaya didengar. Kalau rejim yang kemarin Jokowi itu budak, mungkin sekarang tidak. Tapi kalau masih juga rada-rada budak, kita teriak yang lebih keras. Kalau juga masih budak, kita lawan. Kita lawan. Itu hak kita. Itu hak kita mempertahankan harta kita. Jadi nggak usah takut. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Jenderal Sunarko. Oke, Bapak Ibu yang dihormati, bagaimana? Teruskan? Teruskan perjuangan. Negara tidak boleh diperalat oleh oligarki, betul? Negara harus melindungi rakyat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, di depan kita juga hadir. Ini Ustadz dari Bandung dulu ya. Ustadz kita dari Bandung yang suaranya juga tidak pernah sepi di media di Indonesia. Ada Bang Rizal Fadila. Tepuk tangan dulu buat Bang Rizal ya. Rasanya suara Indonesia ini suara Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banten berjuang. Banten melawan. Banten membara. PIK 2 harus dibatalkan. Harus kita selesaikan. Kalau tidak akan ada PIK 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tapi kalau PIK 2 selesai, hancur semuanya. Ini pertaruhan. Ini adalah wajah Banten. Wajah semangat Sultan Ageng Tirtayasa. Hayu kita buktikan. Kita adalah pelanjut pejuangnya. Insya Allah, Allah akan membantu perjuangan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman seperjuangan, PSN, Proyek Strategis Nasional, itu harus tahu dulu definisinya. Proyek atau program dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk
Untuk apa? Untuk lapangan kerja, untuk mensejahterakan rakyat. Ada tidak di situ dari proyek ini? Tidak ada. Mensejahterakan rakyat, rakyat mana yang sejahtera? Rakyat Cina. Ya. Pribumi mah pada tersingkir, jauh. Ini penjajahan. PIK 2, PIK 1, PIK 2 diberi label proyek strategis nasional. Itu penjajahan, perampokan, sama dengan VOC dulu. Makanya Sultan Ageng Tirtayasa melawan. Ekonomi dikuasai VOC, investasi ditanamkan VOC. Sultan Ageng marah demi bangsanya, demi pribumi, demi rakyat Banten, maka berontak dia untuk mengusir VOC itu. Dan kita sekarang ini melalui PIK PSN di Banten ini adalah wujud penjajahan. Kita harus berontak, saudara-saudara sekalian. Ada 3 jalan untuk berjuang, melawan, dan membuat Banten membara. 1. Perjuangan hukum. PSN itu diatur di PP ya 42 tahun 2021, basisnya derivasinya dari Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020. Undang-Undang Cipta Kerja itu undang-undang penjajahan, betul kan? Maka derivasinya adalah aturan-aturan penjajah. Maka PP 42 2021 aturan penjajahan dengan bahasa proyek strategis nasional. Tapi bukan nasional demi kebangsa kita sendiri. Nasional yang dijual. Nasional yang digadaikan untuk kepentingan orang lain, negara lain, bangsa lain. 2 yang bisa kita lakukan juga konteks hukum. Bahwa PIK 2 itu basisnya Permenko 6 2024, Peraturan Menteri Koordinasi Perekonomian. Jadi secara hukum kalau mau menghancurkan PIK 2, hancurkan Permenko-nya. Para ahli hukum hanya kumpul, kita buat uji material bahwa Permenko 6 2024 ini bertentangan dengan PP 42 2021 yang tarik lagi bertentangan dengan Undang-Undang 11 tahun 2020. Tarik lagi bertentangan dengan konstitusi. Uji material, ini proses hukum. Hancurkan Permenko 6 2024, maka selesai PIK 2 secara hukum. Yang kedua, perjuangan politik. Ini semua produk Jokowi yang mau diteruskan sama Gibran. Jadi perjuangan politik kita, hancurkan Jokowi, hancurkan Gibran. Berspekulasi
PIK 5 dan seterusnya. Banten berjasa dalam rangka menyelesaikan PIK 2 dengan ikut serta rame-rame hayu sekarang kita untuk tangkap, adili Jokowi dan Gibran Fufufaka. Fufufaka. Itu perjuangan politik. Jadi perjuangan hukum, perjuangan politik. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, perjuangan rakyat semesta. Susah berjuang politik, hanya politik. Susah berjuang hukum, hanya hukum. Harus ada perjuangan rakyat semesta. Hayu kita galang rakyat untuk membantu kekuatan agar rontok kekuatan politik dan juga dominasi hukum untuk kepentingan politik penjajahan. Mulai dari Banten, berjuang melawan membara. Insya Allah akan berlanjut terus. Jadi perjuangannya kita ini adalah galang rakyat. Jangan sampai patung naga memakan Garuda. Mau masuk ke negara Garuda melalui naga. Gelo ente urang. Namun ngantep mah urang teh gelo. Ulah kudu dilawan nu kitu teh. Gigit naga. Cakar naga oleh Garuda. Usir penjajah Cina ini. Simboliknya sebenarnya runtuhkan gerbang naga. Runtuhkan gerbang naga. Baru Garuda mandiri. Jangan berharap pada Prabowo. Kecil Prabowo itu. Prabowo itu pengecut. Kalau rakyatnya pengecut. Prabowo jadi berani. Kalau rakyatnya berani. Prabowo akan berani kalau rakyat berani. Dimulainya dari mana? Dari rakyat. Jangan dari Prabowo. Salah besar kita kalau berharap. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan pada kita ya. Jadikan masyarakat kita merdeka. Alladzina immakanahum fil ardi aqamu sholah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Kalau mau merdeka, ibadah dengan benar, sholat dan zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Hayo lawan kemungkaran, tegakkan kejujuran dan kebenaran. Ini yang kedua syaratnya. Yang ketiga, walillahi akibatul umur. Urusan harus dikembalikan kepada Allah. Tadi dibacakan oleh Kang Edi tadi. Qulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Modalnya itu kembalikan kepada Allah. Kita orang-orang yang punya iman, insya Allah berhasil ya. Saya kira insya Allah berhasil. Amar ma'ruf nahi munkar terus, jangan berhenti. Dan kembalikan urusan kepada Allah. Insya Allah menang kita. Mulai dari sini
kita membuat gerakan kemenangan Islam. Jual, buang, bersihkan penjajah Cina, usir bahaya kuning di depan kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Nasrum minallah, pertolongan itu datang dari Allah. Wa fathun qarib, dan kemenangan sudah dekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan dulu yang meriah semuanya. Maju tak gentar membela yang benar. Semuanya. Maju tak gentar, hak kita diserang. Semua. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak bergerak serentak, majulah tak gentar menyerang, majulah, majulah. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagaimana? Lanjut? Oke, Bapak Ibu, suara ini harus terus kita perdengarkan sampai insya Allah Prabowo mendengar. Betul? Saya kira betul sekali yang dikatakan Pak Rizal tadi, bahwa Prabowo akan menjadi mendengar semua kalau rakyat bersuara kencang. Betul? Oke, kita buktikan ya. Kita akan bersuara hari ini. Alhamdulillah. Oke, jangan hanya bersuara ya. Oke, turun ke jalan, robohkan. Oke, di sini ada hadir Kang Mas Roy Suryo. Luar biasa, datang langsung dari Jogja untuk acara hari ini. Dahsyat, dahsyat ya. Sebelum nanti Kang Mas Roy Suryo, kita dengarkan dulu ada singa. Bukan, ini orator dari Lampung, Bunda Mary. Tepuk tangan dulu, Bunda Mary maju ke depan. Ya. Setelah Bunda Mary, kita akan dengarkan nanti dari Kang Mas Roy Suryo ya. Oke. Ini datang juga jauh dari Lampung untuk membantu saudara-saudara kita di Banten. Banten sakit, Lampung Sakit. Oke, tepuk tangan dulu buat Bunda Mary. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit saja untuk saudara kami di Banten. Kita ini satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, dan satu rasa. Sakit kalian adalah sakit kami. Penderitaan kalian adalah penderitaan kami. Karena kita satu tanah air. Dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Banten di PIK 2 itu berarti bahwa rakyat sudah terjajah di negerinya sendiri. Pertanyaannya, diam atau lawan? Tadi dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ketika masyarakat Lampung lagi karena ingat dari Lampung. Ketika masyarakat Banten tanahnya dipaksa diambil dengan harga yang sangat murah, 50.000 1
kemanusiaan. Dan ketika para preman-preman itu mendapatkan, tadi dikatakan bahwa 450.000, belum lagi para petinggi-petinggi yang terlibat di dalam pembangunan PIK 2 itu, berarti rakyat Banten tidak mendapatkan keadilan. Maka dari itu sebenarnya simpel sekali, kita cari solusinya, cari siapa sumber dari segala sumber permasalahan di Indonesia ini, lalu tangkap, adili, gantung. Kalau di dalam soal pembangunan berarti ada ikut serta lembaga legislatif, iya kan? Ada juga ikut serta lembaga eksekutif. Cari siapa yang terlibat di legislatif, siapa yang terlibat di eksekutif, lalu tangkap, adili, gantung, dan tanggung jawab. Sekali lagi buat Banten, kami akan datang dari seluruh penjuru negeri untuk membantu kalian membebaskan tanah kalian, dan kita minta kepada Pak Prabowo untuk hentikan pembangunan PIK 2. Tidak usah takut, tidak usah takut. Mau sampai kapan lagi kita dijajah di negeri sendiri? Kami emak-emak pun hari ini berani di garda terdepan. Kalau kita benar, tidak usah takut. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa dibeli oleh siapapun dan tidak bisa dibeli oleh apapun. Maka dari itu, kepada teman-teman semua dari Banten, terus berjuang. Kami akan memantau, kami akan datang. Tak usah kita dalam diskusi-diskusi lagi. Karena apa? Hari ini saatnya kita eksekusi. Diskusi tanpa eksekusi itu hanya halusinasi. Maka untuk masyarakat Banten, kita katakan, Banten merdeka, Banten bebas dari penjajah. Insya Allah besok kami siap apabila Banten memanggil. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Luar biasa, tetangga yang baik, betul? Tetangga paling dekat Banten adalah Lampung, betul? Oke, kalau Banten menyala, maka Lampung akan ikut membara bersama orang Banten. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kami ingin konfirmasi dulu, apakah Bapak Jenderal Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno sudah hadir? Tidak ada ya. Kami juga konfirmasi Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Oke, kalau begitu, gimana kalau kita panggilkan Kang Mas Roy Suryo? Wah, tepuk tangannya mana? Oke, suaranya mana? Banten merdeka, Banten, Banten. Oke, Kang Mas Roy Suryo, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya pertama-tama harus mohon maaf terlebih dahulu karena saya merasa bahwa saya bukan ahlinya PIK. Ya, itu penting. Karena artinya adalah bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah dari pengetahuan rakyat jelata seperti saya melihat bagaimana kesewenang-wenangan ini. Tapi karena itulah kita rakyat jelata jangan hanya diam. Bapak Ibu mungkin bukan ahli sama seperti saya soal PIK, tapi keingintahuan itu kemudian mendesak saya untuk apakah yang diperjuangkan oleh teman-teman ini benar atau tidak. Jadi beberapa waktu yang lalu saya memang datang juga ke PIK dan luar biasa bagaimana penderitaan, bagaimana pengorbanan, bagaimana perjuangan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, khususnya yang tergusur dari Pantai Indah Kapuk itu. Ya, nah itu yang buat kita sama-sama bahwa kita semuanya adalah satu jiwa, satu rasa, satu nyawa. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati dan semua yang bisa melihat, mendengar melalui podcast yang nanti akan tersebar di mana saya berada, saya datang sengaja pakai bajunya Slank. Nah, bajunya Slank ini apa? Karena ini penghormatan kita.
Slang juga sudah sadar. Slang juga sudah istilahnya apa? Ya tahu ini ya, jadi bangun. Karena mereka juga sudah menciptakan lagu yang mengkritik kebijakan dari anak-anak yang tidak tahu malu. Anak-anak yang tidak tahu malu tuh maunya berdikari tapi masih ikut ketek. Lagunya slang ini, ketek maminya, nebeng naik pesawat. Nah, meskipun KPK tidak berhasil atau tidak berani membongkarnya, tapi kita harus lakukan pujian terhadap slang. Dan yang lebih berani lagi adalah semua itu berarti kita merupakan satu jiwa satu semangat. Kita semuanya adalah korban. Korbannya siapa? Bu Papa cuman anaknya. Nah, kita semuanya adalah korbannya Mulyono. Jadi biar sama dulu, kita buka dulu bajunya. Nah, ini ritual yang mesti dilakukan. Biar jelas. Korban Mulyono. Nah, dari pengetahuan sama itu, sedikit pengetahuan saya tentang PIK itu kemudian saya wujudkan dalam jadi begini Bapak dan Ibu. Sepengetahuan saya memang ini tidak ujuk-ujuk. Ini tidak langsung begitu saja ya Pak Didu ya. Dan oke, satu lagi. Saya ada ketika saya tampil dengan ini ada yang mengkritik Roy Suryo sudah sakit jiwa gitu. Pakai baju aja kebalik. Ya memang kebalik, kalau nggak dibalik tulisannya di belakang Bapak Ibu baca apa? Iya toh? Kritik itu terus pakai otak, jangan pakai otot. Jadi ini bukan terbalik tapi sengaja dibalik. Kehadiran kita di ruangan ini juga semuanya sengaja kan? Sengaja untuk memberikan masukan, catatan kepada Presiden terpilih kita Prabowo agar jangan ngulangi. Nah, PIK ini bukan ujuk-ujuk, bukan begitu saja. Bapak Ibu tahu tidak? Dulu pernah ada proyek yang rencananya memindahkan atau membuat Jakarta yang lain. Tapi itu semuanya swasta. Pernah dengar? Bukan IKN, belum IKN. Namanya Meikarta. PIK bukan tiba-tiba. Meikarta pun awalnya dibangun dengan dukungan sedikit tapi masih malu-malu negara. Kenapa malu-malu? Bapak Ibu tahu kereta cepat ya, kecebong. Kereta cepat bohong-bohongan. Ya bohong-bohongan bong jadinya lambat. Dan itu merugikan negara. Secara prinsip kereta cepat itu membuat rugi PT KAI. Pasti, karena sampai sekarang pun masih subsidi. Masih tidak kemudian menimbulkan keuntungan. Kalau saudara kita Tom Lembong saja bisa diadili, bisa ditangkap karena kebijakannya merugikan, seharusnya yang punya ide kereta cepat itu juga ditangkap dan dipenjara. Betul? Itu lebih merugikan, ya kan Pak Said Didu? Karena baru ide saja sudah dirugikan. Maka kita juga perlu menaruh simpati, bahkan mungkin nanti ada action, saya belum mau katakan apa actionnya terhadap Tom Lembong. Nanti ada itu ya. Nah, yang kedua, kereta cepat itu awalnya Bapak dan Ibu itu juga dibuat dengan merampas hak rakyat. Tahu apa yang terjadi? Beberapa wilayahnya itu ngambil dari TNI. TNI yang ada di Halim itu diambil. Kemudian ngambil PTPN, PT Perkebunan Rakyat yang ada di Bandung. Itu juga diambil begitu saja. Kemudian dia mau bikin kota baru tadinya. Mau berhenti ada di Meikarta tadi. Tapi karena Meikarta gagal, maka kereta cepat pun aneh sekarang. Bapak Ibu kalau naik kereta cepat nggak sampai Bandung. Sampai Bandungnya loh ya. Nah, cepatnya hanya sampai stasiun Padalarang. Sampai ke Bandung lama lagi. Jadi nama itu kereta cepat tapi lambat ya. Nah, setelah Meikarta tidak berhasil, baru tadi yang disebutkan IKN, Ibu Kota Nusantara. Ini pun konyol juga. Bapak dan Ibu tahu nggak? Berdasarkan hasil yang kita lihat, wakil rakyat kita di DPR itu ada 575 kemarin, periode kemarin. Sekarang 580. Bapak Ibu tahu nggak? Yang setuju dengan pembangunan IKN itu berapa orang? Dari 575. Nggak sampai 100, betul. Hanya 77 orang secara fisik yang hadir. Berarti hanya 13 orang wakil rakyat kita, 13%, wakil rakyat yang setuju IKN.
IKN itu pun berarti merugikan negara juga, gagal juga dia. Nah, karena sudah yang 100% swasta gagal, yang secara resmi pemerintah pun tidak berhasil sesuai rencana, IKN itu hanya kayak kota wisata saja sekarang. Pembangunannya juga tidak. Maka kemudian ide PSN inilah digulirkan untuk PIK. Jadi PIK itu sudah ada swasta, kemudian karena itu takut kalau nanti gagal seperti Meikarta, PIK, kemudian PSN, program strategis nasional, masuk. Jadi itu kuncinya Bapak dan Ibu. Jadi mari, kalau kita mau bela rakyat, kita harus lihat sejarahnya PIK menjadi kemudian PSN itu apa. Jadi itu akal-akalan. Sekali lagi apa? Akal-akalan. Berarti itu apa? Kebohongan juga. Artinya Bapak dan Ibu, kalau ada rakyat kita, terutama teman-teman kita di Banten yang berjuang mempertahankan tanah mereka untuk direbut kemudian oleh PIK dan dijadikan PSN, ya kita wajib membela. Masa tanahnya dibeli dengan Rp50.000 per meter, dijual dengan harga 30 sampai dengan 50 juta per meter. Itu kan terwelu, ya kan? Terwelu itu terlalu, ya, terlalu. Nah, maka Bapak dan Ibu, kita harus bantu teman-teman kita untuk memperjuangkan tanah kita. Dan perjuangan PIK bukan hanya perjuangan dari para tokoh yang tadi sudah bicara, tapi adalah perjuangan kita semua. Insya Allah Bapak dan Ibu, kita sukses dalam membela rakyat. Dan jangan lupa, agenda kita bukan hanya soal PIK, tapi soal lain tadi, anaknya Mulyono itu tetap, ya, Fufu Fafa. Nah, saya tutup dengan saya nyanyi soal Fufu Fafa. Rasa cemas, hidup seram, dunia gelap, Fufu Fafa, maksulin saja. Nah, kita ulangi ya. Rasa cemas, hidup seram, dunia gelap, Fufu Fafa, maksulin saja. Tolak PIK, bela rakyat Banten, dan barulah kita bisa hidup sejahtera, dan kita beri dukungan Prabowo untuk tegas. Tapi kalau tidak tegas, nah, kita harus bersuara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Fufu Fafa, kita makzulin. Fufu Fafa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Kang Mas Roy Suryo. Luar biasa ya. Bapak Ibu, teman-teman, makin sore makin semangat kayaknya nih. Oke, siap? Oke, teman-teman. Ya. Sebentar lagi kita juga akan dengar ini dari tokoh pemuda yang tak pernah kering suaranya, ide-idenya dan keberaniannya yang luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat Ahmad Ghozinuddin. Wih, tapi sebelum beliau, tunggu sebentar. Ada yang agak mendesak karena beliaunya sedang ada urusan. Kita tampilkan juga terlebih dahulu Pak Muslim Arbi. Ya, mana Pak Muslim? Ini aktivis sepanjang zaman yang tidak pernah lekang ya. Mana Bang Muslim? Oke, Bang Muslim, tepuk tangan sekali lagi semuanya. Oke, siap-siap juga pembaca puisi dari Opa ada? Oke, tunggu di tempat, kita panggil nanti. Bang Muslim, luar biasa ya. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Hari ini kita sudah mendengar banyak sekali penjelasan persoalan dari Bang Said Didu, dari para senior jenderal. Nah, saya tidak akan bicara banyak, tetapi yang disampaikan tadi itu adalah fakta. Yang mengkhawatirkan adalah jangan sampai Indonesia ini menjadi Indo-Cina. Semangat Cina. PSN 2 itu diantaranya proyek yang sudah berjalan. Nah, oleh sebab itu, kepada teman-teman dari Banten, saya mengingatkan, baca buku The Vision of Petani Banten, pemberontakan petani Banten, yang ditulis oleh
Kartono Hartodiojo. Nah, ini tahun 88, pemberontakan petani Banten terhadap Belanda. Kemudian Tan Malaka turun ke Baya di tambang batubara, memimpin orang-orang Banten untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Oleh sebab itu, kalau hari ini Banten diam, berarti Banten telah kehilangan jati dirinya. Padahal di sana ada Kiai Nawawi Al-Bantani, sejumlah ulama Kesultanan Banten dan Islam. Bahkan saya mendengar Amerika Serikat itu berhutang kepada Banten karena uang yang dipakai untuk mendirikan negara Banten, apa namanya, Amerika Serikat. Ini persoalan besar. Nah, oleh sebab itu, mengganggu Banten, mengganggu Indonesia, merusak Banten, merusak Indonesia. Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada para cacing-cacing yang hari ini menggerogoti Indonesia. Apakah yang sementara ini sedang membangun properti? Saya melihat baik di Jakarta, di Jawa Timur, sama saja. Mereka itu adalah para mafia-mafia dan bangsat-bangsat yang harus ditumpas. Kenapa? Saya melihat persoalan disampaikan oleh Bang Saididu tadi. Beli tanah 50.000, menjual 30 juta, itu benar. Itu fakta. Bang Saididu, Bang Saididu, Bang Saididu, apa yang abang sampaikan itu juga terjadi di Jawa Timur. Mereka membeli tanah 50.000, menjual 30 juta, itu benar. Dan ini adalah penjajahan dan penjajah yang sesungguhnya. Jadi sudah tahu ya, siapa penjajah ini hari ini? Penjajah hari ini adalah mereka yang bergerak di pertambangan, di properti, menguras kekayaan dan sumber-sumber daya alam. Oleh sebab itu, para senior, semua kita ini harus bangkit melakukan perlawanan. Dan sekaligus ingin menyampaikan kepada Presiden Prabowo, saya bangga kalau antara satu dan kata dan perbuatan sampaikan oleh Prabowo. Saya menunggu bagaimana Prabowo akan menumpas para cacing-cacing ini. Setuju? 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 Jangan sampai dianggap Jenderal Gardus. Ini penting. Kenapa? Di dalam militer itu adalah sumpah prajurit dan sabta marga. Antara kata satu kata dan perbuatan. Oleh sebab itu, hari ini kita melihat Amerika dipimpin oleh Donald Trump, China dipimpin oleh Xi Jinping. Tetapi jangan sampai Indonesia dipimpin oleh Amerika dan China. Stop berkiblat mengabdi sebagaimana 10 tahun dipimpin oleh Joko Widodo yang hari ini digugat. Saya termasuk penggugat ijazah palsu Joko Widodo. Dan kemarin teman-teman termasuk Habib Rizik dan Jenderal Sunarko menggugat hutang yang ditinggalkan oleh Joko Widodo sebanyak 5.000 triliun lebih. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya mengajak kita semua, hari ini kita harus kobarkan semangat. Kenapa? Selama 10 tahun nasionalisme kita terguras, moral kita tergerus, hukum kita dilanggar, demokrasi kita hancur, kedaulatan rakyat juga dibeli oleh para pemilik moral. Oleh sebab itu, saya mendukung teman-teman Bung Edi Mulyadi. Kemarin saya menulis ketika Edi Mulyadi menyebutkan jin buang anak ditangkap, tetapi ketika Joko Widodo menyebut jin buang anak tidak ditangkap. Ini di mana keadilan hukum itu? Ya, Bung Edi ya. Nah, oleh sebab itu, hari ini menurut saya ini adalah rusaknya hukum, rusaknya moral, rusaknya demokrasi, dan rusak kedaulatan. Oleh sebab itu, terus berjuang, terus kita menumpas mafia-mafia tanah, baik yang di Jakarta maupun yang ada di Jawa Timur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bang lagi Chan. Oke. Luar biasa. Oke, kita kasih aplaus yang meriah dulu Pak Muslim Arbi. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita tadi sudah janji ada pemuda yang tidak pernah sepi semangatnya, ya, yang setiap hari menghiasi layar kaca dan juga layar handphone, ya.
Ahmad Khosiruddin. Halo. Bakar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 kerugian yang dialami rakyat dari proyek Pantai Indah Kapuk 2. Yang pertama, kerugian finansial. Kenapa saya sebut ada kerugian finansial? Karena tanah yang dimiliki rakyat yang kalau ditransaksikan secara alami itu harusnya tidak murah, tidak 50.000 perak. Tetapi karena proyek oligarki properti ini meminjam kewenangan negara dengan status PSN, maka proses pembebasan lahannya tidak tunduk pada transaksi jual beli biasa, tetapi tunduk pada pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang bisa menggusur secara paksa dan mengganti rugi semaunya, dan ini tentu saja merugikan secara keuangan bagi rakyat yang terdampak. Takbir. Pasaran 300-500 kok diganti 50.000, 30.000. Rugi apa rugi? Baik, kerugian yang kedua, kerugian sosial. Gara-gara proyek oligarki properti Pantai Indah Kapuk ini, rakyat diadu domba, dipecah belah. Modusnya mereka yang punya kepentingan tidak bertarung langsung, tapi menggunakan elemen masyarakat lainnya. Bung Said Didu dilaporkan polisi, itu bukan oleh oligarki pengembangnya, pakai elemen masyarakat, diadu domba kita. Saya punya klien juga, tanahnya Digul terkenal itu di Tanjung Pasir, dikriminalisasi, anaknya Digul ahli waris, oleh keluarga yang diadu domba. Usut punya usut, ujungnya tanah ini siapa yang menampung? Oligarki PIK. Jadi kita diadu domba masyarakat sosial ini oleh proyek ini. Rugi apa rugi? Kerugian ketiga, kerugian ini kerugian yang tidak bisa dihitung dengan natural uang. Apa itu? Kerugian spiritual. Apa kerugian spiritual? Hilangnya syiar dakwah Islam, syiar masjid, syiar musola, syiar ibu-ibu taklim, syiar al-berjanji, syiar kajian-kajian keislaman termasuk sholat berjamaah, syiar maulid Nabi. Ini akan hilang di kawasan itu karena kawasan itu akan digusur. Rugi apa rugi? Bisa digantikan dengan natural uang. Ini kerugian spiritual yang luar biasa besar. Karena oligarki piknik proyeknya membungkam syiar dakwah Islam di lokasi. Takbir. Kemarin ini bosnya oligarki, Aguan atau Sugianto Kusuma, mau rencana bangun 1 masjid. Cuman 1 masjid, itu pun siapa yang akan menjadi jamaah? Jangan-jangan masjidnya nanti cuma jadi tempat pelesir. Apa? Tempat pelesir. Kenapa? Karena siapa yang bisa beli rumah mewah di kawasan PIK? Apa ibu-ibu kita-kita? Apa rakyat yang tadi digusur bisa beli rumah di PIK itu? Bisa atau tidak? Jadi kerugian spiritual inilah yang tidak bisa diganti dengan natural uang berapapun jumlahnya. Takbir. Yang keempat, kerugian konstitusional, dan ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Oligarki PIK ini telah membentuk entitas negara di dalam negara. Kawasan eksklusif yang tidak semua orang bisa mengakses kecuali atas izin pengelola. Saya mau masuk ke desa Tanjung Pasir saja, nggak ada akses kalau lewat PIK. Hanya ada 1, itu pun tempat masuk hilir mudik, material dan bahan. Nanti kalau udah selesai ditutup total. Artinya apa? Rakyat kalau mau ke arah Jakarta itu harus menyimpang. Ada yang ke Kosambi, ada yang jalan Prancis, macam-macam kesulitan sejak ada oligarki. Nah, saya ingatkan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto, bukan Sugianto Kusumo. Jadi tadi saya ingin menyambung, jika ada tuntutan, siapa harus dituntut, harus diproses hukum dalam kasus ini? Tentu saja entitas oligarki properti, yakni PANI, perumahan di Pantai Indah Kapuk 2, yang saat ini dikelola oleh 2
oligarki, dan dua-duanya harus bertanggung jawab karena mereka mendapatkan keuntungan dari bisnis properti yang lahannya meminjam kewenangan negara untuk lapak bisnis mereka. Siapa? Yang pertama tentu saja Sugianto Kusuma alias Aguan. Yang kedua siapa? Antoni Salim. Jadi Sugianto Kusumo, Aguan, dan Antoni Salim harus diproses hukum, bertanggung jawab karena telah merampas kedaulatan rakyat dalam proyek Pantai Indah Kapuk. Takbir! Dan mohon Bapak Prabowo, sebenarnya kasus Aguan ini udah ada yang pro justisia, ya, institusi Polri, Bareskrim udah tahu. Harusnya Aguan Alexander Kusuma ini udah jadi tersangka di kasus perampasan klien saya, namanya Supardi Kendi Budiarjo, yang videonya viral, yang tanahnya dirampas jadi perumahan elit, tapi dia justru dipenjara. Laporan sudah naik, sudah dikonfirmasi oleh jenderal-jenderal di Mabes Polri. Tanya lagi, pada zamannya Kabar Reskrim, ya Pak Aridono, tanya Pak Aridono kalau tidak percaya. Harusnya naik tersangka, bahkan penyidikan di Polda yang tadinya tidak naik, terus diambil Bareskrim, ini sudah melanggar kode etik. Kenapa? Dalam proses penyelidikan perampasan tanah ini, harusnya ya pemilik perusahaan yang merampas ini, yakni Alexander Kusuma Halim selaku direkturnya, dan Aguan selaku komisaris utama tidak diperiksa, dan itu menyebabkan penyidik melanggar kode etik. Jadi sekali lagi, setujukah kalau Aguan ini ditangkap dan dipenjara? Setujukah yang dapat keuntungan juga Antoni Salim ditangkap dan dipenjara? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Luar biasa Bang Husainuddin. Kita tunggu ini. Jadi ini bukan kita tunggu Prabowo, tapi Prabowo harus mendengar sore hari ini. Betul tidak? Suara kita ada suara yang langsung didengar oleh mereka hari ini, ya. Oke, mudah-mudahan Prabowo, insya Allah Prabowo akan mendengar. Oke. Ya, kita dukung Prabowo, siap? Oke, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Di sini ada Om Lim, tepuk tangan buat Om Lim. Ada Pak Safril Sofyan dari Bandung, ya. Oke, kita mohon dulu Om Lim dulu untuk memberi semangat dan juga seruan kepada Presiden Prabowo. Apa yang seharusnya dilakukan? Kita tunggu janji Prabowo, Bang. Ini yang senior-senior sudah duluan, ini sudah dihabiskan semua. Tetapi terpenting, kami akan menyadarkan kepada kita semua, ya, walaupun banyak senior-senior, kita semua ini adalah pelaku semua. Jadi kita dan senior sama saja tugasnya. Jangan ada yang tidak melakukan tugas yang sedang akan kita susun. Memang kita tahu bahwa selama ini kita tetap Jokowi fufafa, ya. Tetapi Jokowi itu kan sebenarnya sekarang sudah zombie, ya, sudah jadi zombie. Tetapi tetap namanya untuk menghancurkan kekuatan oligarki yang kita sebut-sebut menguasai PIK ini, tetap mematahkan zombie tadi dengan anaknya. Karena kalau tidak dipatahkan, ya, dia ini adalah pemimpin yang batil dan batal. Jadi harus segera dijatuhkan karena untuk menjadi kepanjangan tangan. Kami ceritakan kemarin, kami sama mak-mak, saya harusnya meminta Mbak Nunu nanti ikut berbicara. Ada suatu peristiwa di Solo yang sangat heroik sekali. Mak-mak mau mendemo tanah yang akan diberikan kepada Jokowi dari negara untuk sebuah bangunan yang seolah-olah ini hasil terima kasih. Dan Jokowi tidak mau orang mendemo tanah itu, diarahkan demonya ke Balai Kota. Tetapi tokoh Solo namanya Mudrik, sebelum kita berangkat, mereka menyampaikan bahwa aku pokoknya tidak mau kalau diarahkan ke Balai Kota, kita tetap ke tanah Solomadu. Akhirnya mak-mak dengan segala akal dan cerdiknya siap-siap, begitu turun, kalaupun cuma 5 menit, yang penting sudah viral, turun dan kemudian memprotes tentang tanah itu dan tanah ilegal dan lain sebagainya. Polisi sangat merasa kewalahan dan akan mengangkut ibu-ibu. Tapi artinya begini, Jokowi itu tetap akan menjaga wibawanya.
di Solo. Oleh karenanya kita semua harus segera mematahkan, karena tadi jelas dari Mas Roy mengatakan bahwa Fufu Fafa ini suatu pemimpin yang batil dan batal. Memang harus segera mungkin untuk segera dibatahkan. Dan yang kedua, kita jangan sampai kemudian hanya dipermainkan dengan sebagai gerakan-gerakan yang seolah-olah hanya untuk meramaikan demokrasi dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, ya. Yang kita hadapi sekarang substansi penjajah, ya. Penjajah itu ada dua hal, penguasa dan tanah. Zaman Belanda itu dikuasai oleh mereka semua. Tetapi sekarang ini kita tanah tidak menguasai, penguasa pun juga kita tidak tahu kemana arahnya. Oleh karena kita semua di sini adalah pejuang yang harus segera menunggu dari gerakan-gerakan para sesepuh kita untuk melakukan perlawanan, terutama untuk menghabisi penjajah yang sebenarnya, yaitu oligarki yang telah menjadikan negara kita ini negara korporasi. Negara korporasi itu negara kekuasaan antara penguasa dan pengusaha, dan untuk kepentingan mereka, tidak ada untuk kepentingan rakyat. Jadi jangan berharap. Oleh karena satu lagi, kita kepada Prabowo, jangan kita berharap yang mulu-mulu, tapi kita harus berikan dia arahan bahwa perlawanan itu dia harus melakukan, segera membersihkan kabinet dan dari menteri-menteri yang diarahkan oleh Jokowi itu. Karena bahaya sekali menteri-menteri yang diminta Jokowi pada Prabowo itu, kalau dia menjadi satu oposisi di kabinet, itu dia akan mengkudeta Prabowo dan tidak ada artinya Prabowo. Oleh karena itu Prabowo harus mengikuti arahan dari rakyat, dan inilah perjuangan kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan buat Om Lim. Tepuk tangan yang meriah. Yang beliau bilang betul sekali, ini negara sudah jadi negara yang dikuasai neoliberal, betul? Ini mesti dibebaskan. Oke, di depan kita juga ada Bung Safril Sofyan. Kami mohon maju ke depan. Bung Safril Sofyan, tepuk tangan yang meriah. Sesudah itu nanti teman-teman semuanya yang dari Banten tolong jangan pulang, karena terakhir nanti kita akan ada arahan khusus dari panitia, dan juga nanti sebelumnya mungkin ada puisi dari dari Opa, ya, menjelang nanti pengarahan. Oke, kita berikan dulu kepada Bung Safril. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya ingin memperkenalkan diri dulu, karena tadinya sudah tuntas oleh Pak Muhammad Rizal Fadilah, sobat saya sama-sama dari Bandung. Saya sendiri adalah sekjen dari APP TNI. Ya, hari ini saya lihat APP TNI cukup banyak di sini. Ya, ada Abah Rauf sebagai Ketua DPW APP TNI Banten, dan mereka sebenarnya sudah bergerak lama untuk deklarasi dan sebagainya dalam memperjuangkan PIK ini, karena ini merupakan instruksi juga dari ketua umumnya adalah Jenderal Dedi S. Budiman. Saya ingin menyampaikan salam beliau terhadap semua yang hadir, karena beliau sekarang sedang sakit di Batang, Jawa Tengah. Jadi saya mintakan doa semoga beliau bisa sehat. Ya, ini Abah Rauf, ya, Ketua DPW, ya, dari APP TNI. APP TNI adalah Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ini ada Saudara Agung, ada Saudara Pepi. Ya, saya kira teman-teman di Banten sudah tahu bahwa organisasi APP TNI ini selalu berada di tengah-tengah masyarakat Banten. Ada di Serang, ada di Cilegon, dan juga ada di kalangan santri. Dan kami di Jawa Barat juga menginstruksikan untuk mendukung. Karena apa? Karena kita sadar bahwa terjadinya PIK 1 dan PIK 2 ini adalah bermula dari ketamakan, serakah. Dari siapa serakah? Adalah para naga-naga, ya, cacing-cacing yang tidak puas
dengan keuntungan tadi sudah diuraikan oleh Pak Said Didu, 20.000 triliun mereka akan untung dari PIK 2. Dan untuk masalah membangun masjid yang ini nggak ada artinya buat mereka, membangun rumah murah yang juga mereka akan jadikan aguan sebagai pahlawan rakyat, itu juga tidak ada artinya buat mereka, karena mereka sudah untung 20.000 triliun. Dan itu pun sudah beredar di kalangan, ya katakanlah Pemda, kalangan preman, ya itu semua menerima untuk jangka perut. Tapi yang mereka tidak sadari adalah bahwa ini menyangkut masalah anak cucu kita ke depan. Apakah kita melihat bagaimana nasibnya Singapura? Singapura itu semua adalah penduduk Melayu. Tapi setelah itu beralih semua, Melayunya tersingkirkan, ya kan? Dan sekarang adalah bahaya kuningnya yang ada di sana. Dan itu akan terjadi kalau kita biarkan anak cucu kita akan terjajah. Ya, tadi juga sudah diuraikan oleh Pak Rizal Fadilah sangat tepat tadi. Jangan berharap terhadap Prabowo, karena Prabowo juga akan takut kalau seandainya rakyatnya tidak berani. Jadi mari kita rakyat berani untuk mendukung supaya Prabowo berani. Kenapa tidak berani? 3 kali dia dipanggil oleh Jokowi, ya kan? Dan semua operator yang disebutkan tadi oleh Om Lim, Aguan jadi menteri. Ada Aradi, Menteri Perumahan. Ada Bahlul untuk dirempang dan sebagainya. Dan ada Airlangga yang juga budak dari mafia. Itu dijadikan menteri semua. Ya. Dan itu harus kita lawan. Saudara-saudara, tahukah saudara-saudara Agung Sedayu Group? Di mana kantornya? Di mana kantor Agung Sedayu Group? Di Serang. Kalau diduduki gimana? Siap, APP TNI akan siap mendukung. Ya. Lalu tahukah saudara, gedungnya Menko Perekonomian tempat Airlangga yang mengeluarkan Permen Kominfo. Kita bisa demo di sana. Artinya jangan menunggu Prabowo menurunkan mereka. Kita yang harus bergerak dan Prabowo akan berani. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sofyan. Tepuk tangan dulu buat Bang Sofyan. Oke, Bapak Ibu, keberanian Presiden menunggu keberanian kita. Siap? Siap berani? Oke, Bapak Ibu, pesan dari panitia, mohon seluruh dari masyarakat Banten maju ke depan. Ya, foto dengan Pak Said Didu, foto dengan Pak Jenderal Sunarko, dan foto dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Oke? Ayo silakan maju ke depan. Ini Banten, masyarakat Banten semuanya berkumpul di depan. Tolong Pak Sudrajat pegang mikrofon, tolong dikomandokan. Terima kasih. Sebenarnya secara logika dan secara kecerdasan, rakyat kita tidak bodoh dan rakyat kita cerdas. Karena secara akal sehat, saya bicara hukum di sini dan saya akan memberikan satu puisi yang cukup viral di TikToker saya, yaitu kenapa harus Tom? Kenapa harus Tom? Awan retak di langit Konoha. Palu Godam kembali bicara. Arah ketukan ketidakadilan tetap tak pernah berubah. Sekalipun berganti sang presiden, payung hukum tetap tebang pilih. Kenapa harus Tom? Padahal masih banyak jeri tikus berbaris dalam barisan
oligarki Enggar Lukito, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan hukum kental pilih kasih. Iklim hukum tak berubah, kendati kukuh ada kekar jari Mulyono. Kenapa harus Tom? Neraca hukum tetap dalam ketidakadilan. Negeri Konoha kini menjadi negeri kekuasaan, bukan hukum. Tom kini dalam jeruji, sementara mereka nampak korupsi tetap unjuk gigi. Tom, sabarlah. Esok kebenaran pasti melawan, karena mereka adalah kumpulan para setan yang harus dilawan. Pancing Prabowo. Kalau Prabowo tidak dipancing, maka Prabowo akan menjadi penakut. Karena Prabowo sudah dihipnotis oleh rawa lontek si Mulyono di Solo. Rakyat harus berani, rakyat harus komitmen, rakyat harus berani, karena separuh rakyat sekarang sudah termakan uang sembako dan lain-lain. Rakyat berpikir sekarang saya bisa makan, besok bodoh amat. Inilah rakyat kita sekarang, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan Banten menjadi kekuatan, menjadi inspiratif untuk melawan. Karena yang pasti diam atau bergerak kita bakal mati. Ingat apa kata Hamka, jika bangsamu dan agamamu dihina kita tidak melawan, maka ganti bajumu dengan kain kafan. Sekali lagi, wahai Prabowo, lawan, lawan, lawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.